Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Sudah salat subuh belum? Jangan lupa mandi, lalu sarapan ya anak-anak. Siap untuk belajar hari ini ya? Oke anak-anak, kita jumpa lagi ya bersama Buning. Kita akan belajar tentang PPKN, yaitu subtema 4 ya, di tema 5 ya. Anak-anak sudah siap belum? Anak-anak silahkan menyiapkan buku pemerintah yang kemarin anak-anak sudah diberikan semua ya. Temanya tema 5, subtema 4, dibuka halaman 144 dulu. 144 dulu. Sudah ketemu belum? Kalau sudah, kita mulai belajar ya. Kita akan belajar PPKN mengenai pengalaman berkesan ya. Pengalaman berkesan itu bagaimana anak-anak? Ya, tentunya anak-anak kita harus banyak-banyak membaca buku ya, biar anak-anak pandai belajar atau mengetahui banyak ilmu. Anak-anak harus pandai membaca. Tetapi kalau anak-anak belum bisa membaca, anak-anak harus semangat belajar, membaca dan membaca terus. Jangan lupa setiap hari harus terus membaca banyak sekali buku, boleh banyak buku cerita, banyak buku pelajaran yang lain. Anak-anak harus tahu, dibaca saja, nanti lama-lama anak-anak akan memahami ceritanya itu atau memahami bacaannya ya. Ini ya, pengalaman yang berkesan itu banyak pengalaman yang tidak bisa kita lupakan ya. Pengalaman yang menyenangkan dan tidak bisa dilupakan itu disebut dengan pengalaman berkesan ya. Jadi anak-anak ada pengalaman yang menyenangkan ya, tetapi itu sangat berkesan di dalam hati kita. Jadi kita bisa teringat terus dengan pengalaman tersebut ya. Seperti di bukumu ini dicontohkan, ini ayah itu pengalaman, contohnya belajar bersepeda bersama ayah. Anak-anak tentunya bisa ya bersepeda ya. Dulu pernah belajar ya bersepeda sama ayah atau ibu di luar rumah tentunya. Tentunya senang betul? Senang sekali belajar bersepeda. Terus pengalaman dibacakan oleh ibu, yaitu dibacakan cerita oleh ibu. Ibu setiap mau tidur, anak-anak dibacakan ibu. Tentunya senang ya dibacakan. Terus apa ceritanya, isinya? Ya, apa yang ada dalam cerita yang dibacakan ibu, itu kamu harus memahami. Ya, tentunya kalau ada pelajaran yang baik, ya kamu amalkan. Kalau itu cerita dari ibu kok ada yang jahat, ada lagi karakter yang bohong, ada yang suka nakal sama temannya, tentunya anak-anak nggak usah mencontoh yang jelek-jelek itu ya, untuk belajar memahami. Terus anak-anak ada lagi pengalaman bermain lempar bola bersama teman, tentunya senang ya. Terus berkunjung ke kebun binatang. Sudah pernah belum ke kebun binatang? Oke, anak-anak semuanya sudah diajak bapak ibu ya ke kebun binatang. Senang tidak? Di sana tentunya banyak hewan, banyak sekali mainan yang sangat berkesan ke anak-anak semua. Tentunya anak-anak bisa nanti bercerita lagi di rumah dengan teman-teman di rumah. Ya, kemarin saya diajak ayah ibu ke kebun binatang loh ya. Saya senang sekali di sana. Bisa cerita ya sama teman-teman, bisa cerita sama kakek nenek yang di rumah. Oke, terus cerita ya pengalaman yang lain lagi, yaitu misalnya pengalaman anak-anak bersepeda dengan teman-temannya keliling desa, tapi juga hati-hati bermain sepak bola dengan teman-teman di lapangan, juga harus hati-hati. Itu pengalaman yang menyenangkan dan berkesan. Coba kita balik lagi ke halaman ayo mengamati halaman 147
ketemu ya. Hari Minggu pagi, ibu mengajak Dayu pergi ke pasar. Ayah mengantar mereka ke pasar. Dayu melihat ibu memilih sayuran. Ibu juga membeli daging dan bumbu dapur. Ibu tak lupa membeli buah. Kita balik di halaman 148. Kali ini ibu membeli jeruk bali. Selesai belanja, Dayu membantu ibu membawakan kantong belanjaan. Dayu mendapatkan pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang berkesan bersama ayah dan ibu. Keluarga Dayu selalu bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Ya, anak-anak, kalau di rumah tentunya anak-anak juga sering membantu ayah dan ibu. Ya, kenapa harus membantu ayah dan ibu? Supaya satu, pekerjaan di rumah cepat selesai. Dua, dengan bekerja sama, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Sudah dibiasakan di rumah untuk bekerja sama dengan ayah bunda, dengan kakak adik di rumah? Sudah bekerja sama ya? Tentunya bekerja sama dalam hal apa? Dalam hal pekerjaan rumah, misalnya membersihkan tempat tidur, membersihkan lagi kaca jendela di rumah, membersihkan dapur ibu. Nah, ini anak-anak belajar membantu orang tua. Sekarang kamu buka di halaman 149 ya. Di sini contohnya ada atau temanmu membantu ibu menyapu. Ini diberi tanda centang. Ini soal di sini. Ayo mengamati, berilah tanda centang pada kegiatan kerjasama dalam keluarga dan berilah tanda silang pada kegiatan yang bukan kerja sama. Jadi yang kerja sama dicentang, yang tidak kerja sama kamu silang. Ya, sudah paham ya perintahnya? Ini kamu cermati gambarnya. Sekarang yang kedua itu menggoda adik supaya adik menangis. Tentunya kerjasama bukan? Ya, anak-anak merapikan tempat tidur, kerjasama bukan? Terus ini ada gambarnya membantu ayah membersihkan jendela, termasuk kerjasama bukan? Terus ini dibalik halaman 150. Nih gambarnya mau berantem dengan teman, kerjasama bukan? Bukan ya, tentunya menyapu menyapu di halaman bersama ibu, tentunya kerjasama ya. Ini lagi terus membantu ibu memasak di dapur, dilihat gambarnya, kerjasama bukan? Terus ini kakak baru saja selesai mengepel lantai, tapi adiknya langsung saja jalan tanpa dibersihkan dulu kakinya. Nah, ini tentunya kerjasama bukan? Ya, sekarang ini ada gambar lagi merawat tanaman bersama ayah ibu, tentunya kerjasama bukan? Anak-anak sudah tahu ya, sudah bisa membedakan. Nah, sekarang kita ke halaman 151. Hari Minggu pagi, semua anggota keluarga berkumpul di rumah. Lani, ayah dan ibu bekerja sama membersihkan rumah mereka. Lani membersihkan debu dan buku-buku di rak. Ibu menyapu dan mengepel lantai. Ayah membersihkan jendela. Setelah pekerjaan selesai, ibu membuatkan teh manis dan makanan ringan. Rumah mereka terlihat bersih dan nyaman. Pekerjaan membersihkan rumah terasa lebih ringan dan menyenangkan. Kamu lihat gambarnya ya. Jadi kalau membantu orang tua di rumah tidak boleh sambil marah-marah, tidak boleh sambil berantem sama adik dan kakak. Semua harus dikerjakan dengan ikhlas. Membantu orang tua mendapat pahala yang banyak sekali ya. Terus kita balik ya. Di sini nanti tugasnya anak-anak, nanti ada tugas nanti di lembar kerja besok ya. Tugasnya apa? Kita tunggu untuk PPKN-nya. Sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya. Bu, kok terus
ya halamannya. Ini karena kita ambil hanya PPKN pas pelajarannya bening PPKN. Kita ke halaman 187. Sudah ketemu belum? Kita tunggu Bu Guru ya. Sudah siap? Oke, disimak lagi bukunya. Jadi anak-anak harus konsentrasi. Di rumah juga tidak boleh sambil makan dulu, tidak boleh sambil cerita dengan ayah ibu dulu atau kakak adik dulu. Dipahami bacaannya ya, dicermati bacaannya, disimak namanya. Oke, sudah siap? Sejak kelahiran Udin, suasana rumah Mutiara menjadi lebih meriah. Kesibukan bertambah karena kebutuhan Udin yang masih bayi. Semua anggota keluarga bekerja sama di rumah. Saat ibu sibuk menidurkan Udin, Mutiara tidak ribut. Mutiara membereskan mainan sendiri. Ayah membantu membuatkan makanan untuk keluarga. Jadi anak-anak juga belajar membaca juga kalau ada bacaan seperti ini. Kalau ada tanda titik, anak-anak berhenti sejenak ya, terus dilanjutkan lagi ya. Terus kita balik di halaman 188 ya. Betapa ini dilihat pengorbanan seorang ibu untuk mengasuh putrinya atau putranya di waktu masih bayi, itu sangat beratnya. Ini juga dibantu kakak dan dibantu ayah juga ya, apalagi kalau ibu tidak ada teman untuk membantu, tentunya sangat berat sekali ya. Kita untuk ayo berlatih halaman 188. Kerjasama di rumah bermanfaat bagi seluruh anggota keluarga. Kerjasama membuat pekerjaan rumah lebih ringan ya. Diulang lagi Buning, kerjasama membuat pekerjaan rumah lebih ringan. Kenapa kok lebih ringan? Nanti dibagi-bagi pekerjaannya. Tuh nanti adik nyapu ya, kakak cuci piring, ibu cuci baju, ayah merawat tanaman. Pekerjaan selesai, cepat, ringan, dan tentunya tidak terbebani semuanya dengan berat. Semua merasa ringan. Nah, disitulah nanti akan dengan bekerja sama menimbulkan atau kasih sayang di dalam keluarga. Melihat rumahnya jadi bersih ya, melihat tanamannya rapi, senang tidak? Tempat tidurnya bersih, lantainya bersih tentunya. Itu karena hasil dari kerjasama di keluargamu ya. Sekarang apakah keluargamu senang melakukan kerjasama? Sebentar. Dengan bekerja sama, seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Bekerja sama menambah kasih sayang antar anggota keluarga. Anggota keluarga itu siapa? Yaitu ayah, ibu, anak. Masih ingat kan ya? Kalau ada keluarga tambahan, nanti ada kakek, nenek, misalnya pembantu rumah tangga, itu termasuk keluarga tambahan ya. Apakah keluargamu senang melakukan kerjasama? Senang ya tentunya ya. Apa saja kegiatan kerjasama yang keluargamu lakukan? Banyak sekali ya. Ada yang mencuci piring, ada yang mencuci baju, ada yang mengepel lantai, ada yang setrika baju, ada yang makan terus, ada tidak? Tidak. Nggak boleh kalau pas bekerja sama, bekerja ya bekerja semua. Nggak boleh ada yang makan sendiri, nggak ada yang main sendiri ya. Nanti nggak selesai. Ya itu halaman 189 itu juga ada pekerjaan untuk anak-anak. Ya, ini perintahnya apa? Apa saja kegiatan kerjasama yang keluargamu lakukan? Di sini ada kerjasama membersihkan jendela rumah, misalnya. Anak-anak boleh yang lingkaran ini kamu isi sendiri. Kerjasama membersihkan tempat tidur.
kerjasama lagi membersihkan atau mencuci baju di rumah. Misalnya ada lagi kerjasama membersihkan halaman rumah, ada lagi kerjasama membersihkan kamar mandi. Sudah paham anak-anak? Oke, kalau sudah paham, nanti kalau kamu kerjakan di rumah. Nanti anak-anak kalau belum jelas atau merasa kebingungan, boleh anak-anak memberitahu Buning atau bu guru yang lain. Tanya siapa saja boleh. Tanya Bu Inung, tanya Bu Fitri, tanya Bu Rayu, tanya Buning boleh. Ayo sekarang mengamati halaman 189 yang bawah tadi ya. Sekarang ada, ayo mengamati. Udin memiliki kebutuhan yang berbeda dari kakak. Udin membutuhkan baju kecil yang nyaman. Udin butuh popok. Udin juga butuh selimut. Hari ini ibu dan ayah mengajak Mutiara berbelanja kebutuhan Udin. Ayah berjanji Mutiara juga akan diberikan pakaian baru. Mutiara senang sekali. Ya, ini anak-anak, pernahkah anak-anak bersama keluarga berbelanja? Tentunya pernah ya, ke supermarket, ke tempat-tempat belanjaan yang lainnya, di pasar tradisional, pasar modern ya. Anak-anak tentunya sudah pernah berbelanja sama ayah ibu. Tetapi kalau pas berbelanja sama ayah ibu, anak-anak harus memperhatikan kebutuhanmu yang tentunya butuh sekali atau anak-anak sangat membutuhkan. Yang tidak dibutuhkan, anak-anak jangan atau tidak usah meminta ayah ibu ya. Kasihan ayah bundamu bekerjanya lama atau dari pagi sampai malam mencari uang. Ternyata kamu ini malah untuk pemborosan, untuk belanja yang tidak perlu, untuk beli mainan ini itu. Kasihan, yang dibeli yang kamu butuhkan saja. Ingat itu ya. Oke anak-anak, dari Bu Guru hanya ini dulu yang harus kamu perhatikan. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.